Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yuli Fatmilia dengan CP192 bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi baru nih teman-teman, yaitu terkait dengan bagaimana sih cara instalasi dan juga konfigurasi DB Visualizer ke sistem Udo. Jadi topik untuk materi kali ini itu terkait dengan DB Visualizer ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, untuk agenda ataupun isi yang akan saya sampaikan di video kali ini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu overview dulu apa sih itu DB Visualizer. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses instalasi DB Visualizer. Kemudian yang ketiga itu setelah kita sudah mendownload DB Visualizer, nah selanjutnya yaitu akan kita konfigurasi ke sistem Udo. Nah, apa sih itu DB Visualizer teman-teman? Jadi DB Visualizer itu merupakan sebuah tools untuk database yang berbasis GUI. Nah, DB Visualizer ini itu bisa dijalankan secara multiplatform, yaitu bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac, dan juga Linux. Fitur utama yang dimiliki oleh DB Visualizer itu seperti Oracle, Sybase SQL Server, PostgreSQL, DB2, Mimer SQL, MySQL, dan masih banyak lagi. Nah, di DB Visualizer ini memiliki berbagai peran. Yang pertama itu sebagai connection management. Artinya, DB Visualizer itu mampu terhubung ke database yang berbasis Java, lokal, jarak jauh, termasuk autentikasi SSH. Kemudian yang kedua, itu DB Visualizer sebagai object management. Artinya, pengguna itu dapat menavigasi objek dalam database dengan menggunakan browser database DB Visualizer. Tabel, prosedur, fungsi, package, triggers, dan modul itu semuanya dikelola dalam antarmuka di DB Visualizer. Kemudian yang ketiga itu server management. Jadi DB Visualizer itu menyertakan fitur-fitur untuk mengelola instansi server, database, penyimpanan sesi, manajemen keamanan. Selain itu, pengguna itu dapat menjadwalkan dan menjalankan pekerjaan dan acara lainnya untuk database Oracle, MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL. Kemudian yang keempat, itu sebagai table data management. Artinya, pengguna itu dapat melihat, membuat, mengedit, menghapus, mengimpor, dan juga mengekspor data dalam tabel. Yang terakhir yaitu sebagai memory and text management. Maksudnya itu DB Visualizer itu menyertakan pengelola tugas yang dapat memungkinkan pengguna itu dapat menginterupsi tugas yang berjalan lama dan menerima peringatan tentang penggunaan memori yang tinggi. Jadi nanti DB Visualizer itu juga dapat mendetek apakah penggunaan memorinya itu sudah melebihi kapasitas atau sudah akan mencapai kapasitas maksimal atau belum. Jadi nanti akan memberikan notifikasi dari DB Visualizer tersebut. Nah, adapun fitur-fitur yang ada dalam DB Visualizer itu yang pertama sebagai database lengkap dan juga dukungan dari sistem operasi. Kemudian yang kedua itu sebagai manajemen objek database. Yang ketiga itu mempunyai table manajemen data. Yang keempat dapat mengekspor objek database dan data table. Kemudian yang kelima itu dapat mengekspor dan juga mengimpor pengaturan pengguna yang memungkinkan dengan mudah memigrasi semua pengaturan ke komputer ataupun akun pengguna lain. Kemudian yang keenam itu dapat mendukung pola ekspor yang ditentukan oleh pengguna, dan yang terakhir itu dapat mendeteksi otomatis
tipe data dalam tabel impor data tersebut. Oke, nah jadi itu tadi terkait penjelasan singkat dari DB Visualizer. Kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana sih cara kita dalam menginstal DB Visualizer, baik itu di Windows, Mac, ataupun Linux. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dengan menggunakan Windows ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke praktek ya. Oke, nah jadi langkah pertama dalam mendownload DB Visualizer itu yang pertama kita langsung ke Google ya teman-teman, ataupun Mozilla atau yang lainnya yang mana bisa kita buat untuk mendownload. Nah, kali ini saya akan langsung ke Google ini, kemudian langsung kita ketik di bagian kolom pencarian yaitu www.dbvis.com. Nah, jika sudah, langsung saja akan memunculkan di halaman awal seperti yang ada di layar ini. Ini merupakan halaman awal dari DB Visualizer. Nah, di DB Visualizer ini, itu kan tadi ada 3 yang dapat di download, ataupun ada 3 jenis. Yang pertama itu ada Windows, yang kedua Mac, dan yang ketiga itu ada Linux. Jadi di sini itu DB Visualizer sudah menyediakan yang akan di-download oleh pengguna sesuai dengan laptop atau PC-nya masing-masing. Nah, di sini itu kan saya sudah menggunakan Windows. Jadi di sini akan muncul rekomend atau saran untuk saya dalam melakukan download DB Visualizer ini, yaitu menyarankan dengan mendownload Windows dengan 64 bit. Kemudian jika sudah ada tombol download di bagian sini hijau, maka langsung saja kita klik dan kita tunggu untuk proses downloadnya ya teman-teman. Oke, nah jika kita sudah menunggu beberapa saat tadi untuk proses pendownloadannya, ini sudah ada di keterangan bahwasanya ini sudah berhasil di download. Maka langsung saja kita klik dan kita buka ya teman-teman untuk aplikasi Windows di DB Visualizer yang sudah kita download tadi. Oke, jika sudah terdownload maka kita langsung saja ke bagian menu folder ya teman-teman, File Manager. Kemudian kita pilih yang sudah kita download tadi, yaitu DB Visualizer-nya kita cari. Nah, kemudian jika sudah, itu kita akan langsung saja kita klik kanan. Kemudian kita klik Run as Administrator. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi. Langsung saja kita klik yes. Nah, di sini masih proses ya teman-teman, masih loading untuk menginstal dari DB Visualizer-nya ke laptop atau PC.
Nah, di sini sudah ada notifikasi ya teman-teman, bahwasanya untuk DB Visualizer ini selangkah lagi atau masih dalam proses download atau install ya. Nah, di sini langsung saja kita klik next. Nah, ini merupakan nama dari settingan dari tempat penyimpanan untuk DB Visualizer-nya. Nah, ini bisa kita pilih, kita atur untuk tempat download dari DB Visualizer-nya itu mau di mana. Kalau misalnya sudah, langsung saja kita klik next. Dan kita akan melakukan ini di centang atau di checklist, kemudian ini juga di checklist, dan kita langsung klik next juga. Kemudian yang selanjutnya juga kita langsung pilih aja next, dan ini menunjukkan bahwa masih ke dalam proses ekstrak file ya teman-teman. Kita tunggu sampai ekstrak filenya itu selesai. Oke, nah jika sini sudah terlihat ada tulisan finish, dan di sini juga ada klik finish, maka yang selanjutnya saja kita pilih klik finish ya teman-teman. Kemudian kita tunggu beberapa saat karena ini masih proses. Nah, di sini masih proses loading ya teman-teman untuk bisa mengakses dari DB Visualizer ini. Nah, jadi ini langsung memunculkan terkait informasi dari DB Visualizer ya teman-teman. Ini merupakan informasi dari apa sih itu DB Visualizer, di dalamnya itu info-infonya itu ada apa aja. Nah, jadi langsung saja kita klik accept. Kemudian langsung saja di sini sudah ada tulisan untuk welcome to DB Visualizer. Kita klik free forever. Oke, mungkin itu terkait proses dalam mendownload DB Visualizer ya teman-teman. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi dari DB Visualizer ke sistem Udo 16 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke proses dari langkah-langkahnya. Oke, yang selanjutnya ini kan kita sudah berhasil mendownload DB Visualizer. Yang selanjutnya ini kita bisa langsung membukanya DB Visualizer dan akan memunculkan halaman awal seperti yang sudah ada di layar ini. Nah, kemudian langkah yang pertama untuk kita bisa mengkonekkan antara DB Visualizer dengan Udo, itu langsung saja kita klik create a connection. Oke, kemudian langsung saja kita klik database. Di database ini kita akan menambahkan untuk database yang akan kita gunakan. Kemudian di drive name ini kita cari untuk database PostgreSQL ya teman-teman. Langsung saja kita klik PostgreSQL. Yang akan kita buat untuk membuat database. Oke, nah di sini sudah terlihat ya teman-teman, ini sudah memunculkan terkait PostgreSQL. Nah, yang selanjutnya itu yang pertama kita akan mengganti nama terlebih dahulu, nama untuk connectionnya. Untuk nama ini bisa kita sesuaikan, yaitu pilih 4 miliar TP192. Kemudian selanjutnya kita langsung mengisi terkait informasi yang akan kita isi terkait dengan database di DB Visualizer. Tadi kita sudah mengisikan nama, kemudian yang selanjutnya kita isi terkait nama database-nya. Nah, untuk nama database-nya sendiri itu karena saya menggunakan Udo, maka saya akan
masukkan yang database yang O16 MSIB 5 PJJ. Kita copy, kemudian yang selanjutnya kita akan masukkan di kolom database. Yaitu O16 MSIB 5 PJJ. Kemudian yang selanjutnya kita mengisi terkait database user. Nah, untuk database user ini kita isikan yaitu OpenPG. Kemudian untuk yang database yang password yaitu kita isikan OpenPG PWD. Kemudian jika sudah terisi semua untuk kolom-kolomnya, kemudian kita akan mengecek apakah semua datanya itu sudah sesuai atau belum, yaitu kita klik aja ping server. Oke, nah jika tadi sudah kita klik connect, maka ini sudah masuk ke dalam proses connect. Artinya ini untuk database CP192 ini sudah statusnya itu terkoneksi. Nah, selanjutnya jika itu sudah selesai terkoneksi, maka langsung saja kita klik database di bagian pojok kiri untuk kita melakukan tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian kita klik database dan kita pilih nama database yang akan kita lakukan konfigurasi. Nah, ini terdapat beberapa nama untuk database-nya. Kemudian ada beberapa folder di dalamnya. Maka langsung saja saya akan memilih bagian folder. Di bagian folder saya akan memilih bagian tables. Nah, di tables ini, di daftar ini terlihat ada banyak sekali folder-folder yang masuk ke dalam fitur atau icon tables. Namun yang pertama saya akan melihat dulu terkait tables, rinciannya itu daftarnya isinya apa aja. Nah, kita buka dengan cara kita klik kanan dan kemudian kita akan memilih di kolom open in tab. Kemudian jika sudah, maka akan memunculkan di halaman bagian kanan itu terkait dengan daftar dari tabel sendiri. Nah, di dalam tabel itu kan ada beragam banyak folder. Jadi di bagian kanan daftar ini merupakan rincian dari isi dari folder tables. Nah, di daftar ini kita akan mendapatkan beberapa informasi. Nah, yang pertama itu ada kolom nama, kemudian yang selanjutnya itu ada kolom schemes, kemudian owner, tab, space, has index, has rules, has triggers, is shared, dan yang lainnya. Jadi ini semua merupakan informasi-informasi yang berkaitan dengan folder tables. Nah, kemudian untuk melihat salah satu dari account itu kita bisa langsung saja kita pilih atau kita cari di menu pencarian di pojok kanan. Nah, ini saya akan mencari nama aset. Nah, untuk kita melihat bagian di dalamnya itu kita bisa langsung saja kita klik salah satu folder yang ada di warna hijau itu, kita langsung aja kita klik salah satu. Nah, lalu kita pilih bagian dengan open new tab, maka langsung tampil seperti yang ada di layar. Ini merupakan informasi rinci dari salah satu tabel yang kita pilih, yaitu tabel aset. Nah, di tabel aset ini ada memunculkan informasi terkait. Yang pertama ada kolom, kemudian yang kedua itu ada data, kemudian ada row card, kemudian ada primary key, kemudian ada index, kemudian ada grants, row ID, DDL, reference, dan masih banyak lagi. Nah, di ini semua itu merupakan informasi rinci dari salah satu tabel, yaitu tabel aset.
Oke, nah langsung saja kita akan melihat tabel aset di bagian reference. Nah, di bagian reference ini kita dapat melihat untuk tabel akun aset di bagian reference. Nah, ini merupakan daftar terkait aset yang dapat digambarkan ketika kita melihatnya di bagian reference. Nah, di bagian reference ini itu kita dapat melihat terkait apa aja sih yang berkaitan dengan aset di dalamnya, dan ini merupakan konfigurasi antara aset satu dengan aset yang lainnya. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari configuration yang mana ini dapat memudahkan kita dalam mencarinya. Misalnya, yaitu kita dapat mengklik salah satu akun di aset. Nah, nantinya ini akan berhubungan dengan akun yang lain ataupun aset yang lain yang nantinya ini dapat kita lihat secara langsung di tabel reference ini. Contohnya yaitu saya akan mengklik salah satu yaitu terkait dengan aset di bagian currency. Nah, kemudian nanti akan dihubungkan ke bagian yang bersangkutan, yaitu masih di kolom aset juga di bagian integral. Jadi ini yang dapat kita lihat terkait dengan keterkaitan antara satu aset dengan yang lainnya. Ini dapat mempermudah kita dalam mencari dan mengkonfigurasi akun aset itu akan berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video materi kali ini. Itu kita mendapatkan 3 subbab ataupun 3 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama itu overview dari DB Visualizer itu apa, kemudian dan yang kedua itu bagaimana sih proses install dari DB Visualizer di Windows, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi atau mengkonekkan dari DB Visualizer ke sistem Udo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.